dalilnya benar, dalilnya sahih, tapi pemahamannya yang apa? Salah. Itu yang sering terjadi. Makanya itu pentingnya merujuk pada para ulama dalam memahami teks-teks dalil. Jangan malas buka buku referensi literatur. Jangan malas untuk membaca, untuk berguru kepada para masyayikh, kepada ulama, supaya tidak salah memahami dalil. Dalam hadis kemudian Nabi Muhammad SAW sabda, qala beliau mengatakan, kul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tu di sini kata ganti ini kembali ke Sufyan ibnu Abdillah. Artinya Sufyan ibnu Abdillah itu diperintah oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan, menyatakan aku beriman kepada Allah. Ya, setelah itu tsumastaqim, kemudian Nabi Muhammad setelah itu menyampaikan, kalau kamu sudah beriman kepada Allah, setelah itu adalah kamu hendaknya istiqomah sampai akhir hayat, sampai kamu berpisah dengan dunia ini dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah supaya tidak salah memahami dalil. Makanya yang terjadi banyak kasus itu dalilnya benar tapi pemahamannya yang salah. Itu banyak kasus terjadi. Dalilnya benar, dalilnya sahih, tapi pemahamannya yang apa? Salah. Itu yang sering terjadi. Makanya itu pentingnya merujuk pada para ulama dalam memahami teks-teks dalil. Jangan malas buka buku referensi literatur. Jangan malas untuk membaca, untuk berguru kepada para masyayikh, kepada ulama, supaya tidak salah memahami dalil. Dalam hadis tadi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Sufyan bin Abdillah untuk beriman, gitu. Kul, katakan, amantu billah, aku beriman pada Allah. Loh, bagaimana sahabat Sufyan bin Abdullah ini sudah mukmin, sudah beriman, muslim, kok Rasulullah masih memerintahkan untuk beriman? Ini bagaimana ini? Oh, ini sahabat Nabi jelas beriman, sudah muslim, sudah mukmin, sudah sholat, sudah puasa, sudah sembarang sudah dilakukan. Kok Nabi Muhammad masih menyuruh untuk beriman? Kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Ini maksudnya bagaimana? Kok seperti kontradiksi, bertentangan antara kenyataan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Ini pentingnya belajar, pentingnya ngaji, pentingnya merujuk pada para ulama. Lah, maksud perintah Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, itu maksudnya apa? Maksudnya jaddid imanaka. Maksudnya bukan kamu belum beriman terus suruh masuk Islam beriman, bukan. Tapi yang dimaksud jaddid imanaka, perbaharui, mantapkan imanmu. Paham ya? Jadi suruh memantapkan keimananmu yang sudah ada, karena sahabat Sufyan ini sudah beriman. Jadi nggak mungkin suruh masuk Islam lagi. Kalau sudah beriman, sudah muslim, sudah beriman lagi kan. Tapi maksudnya jaddid imanaka, perbaharui, mantapkan, kokohkan keimananmu. Itu maksudnya seperti itu. Ya, biqalbika walisanika, dengan hati dan juga apa? Lisanmu. Hatinya, karena iman itu fil qalbi. Iman itu di mana? Di hati. Iman itu amalan hati, Pak. Ya, iman itu di amalan hati, dan juga dengan cara lisanmu, biqalbika walisanik, dengan hati dan juga lisanmu. Kamu perbaharui, kamu kokohkan keimananmu itu. Supaya apa? Kata para ulama, supaya kamu itu litas tahdhira jami'al ma'anil islami wal iman asyar'i, sehingga kamu mampu untuk menghadirkan seluruh makna-makna keislaman, keimanan syar'i dalam kehidupan dirimu sehari-hari. Itu maksud perintah Nabi untuk beriman kepada sahabat siapa? Sufyan ibnu Abdillah. Jadi bukan untuk masuk Islam atau dianggap Islamnya belum sah. Makanya
memahami teks dalil itu perlu juga dilihat konteksnya. Jangan cuma dipahami teksnya kemudian mengabaikan konteksnya. Karena kalau kita abaikan konteksnya, berarti sahabat Sufyan itu dianggap Rasul belum beriman, gitu. Karena disuruh beriman lagi, gitu. Amantu billah, gitu. Tapi nggak begitu. Maksudnya adalah suruh memperkokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk memantapkan keimanannya dengan lisan dan hatinya, supaya dengan hal itu dia bisa menghadirkan seluruh makna-makna keislaman dan keimanan syar'inya dalam kehidupan sehari-hari. Paham gini? Paham ya? Ini jadi teringat saya dengan penjelasan ini. Waktu beberapa bulan ya yang lalu, ketika viral ada Ustadz Hanan Attaqi, beliau kan secara resmi mengikrarkan masuk atau mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU, Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Al-Allam Al-Faqih Muhammad Hashim Asy'ari, ya, Jombang. Itu beliau masuk NU, kemudian oleh tokoh NU disuruh syahadat. Disuruh apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebagian yang kurang paham, NU ini dianggap mengkafirkan Ustadz Hanan Attaqi. Loh, sudah muslim kok suruh syahadat lagi? Wah, berarti ini NU ini takfiri, katanya. Orang NU itu mengkafirkan kaum muslimin karena mengkafirkan Ustadz Hanan Attaqi yang muslim gara-gara belum masuk NU. Jadi syarat keislaman itu harus masuk NU, buktinya suruh syahadat lagi. Nah, ini orang nggak paham konteks, nggak paham apa konteks. Permohonan para petinggi NU untuk bersyahadatnya Ustadz Hanan Attaqi di situ untuk ini tadi, bukan untuk memperbaharui keimanan, tapi untuk mengkokohkan keimanan, dan itu boleh dalam Islam. Paham ya? Seperti ini tadi, seperti ini. Sudah beriman lagi kan? Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Sufyan untuk beriman, padahal sudah beriman. Maksudnya bukan berarti sebelum itu Sufyan Ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala itu dihukumi Nabi kafir, enggak, tapi untuk mengokohkan keimanan saja. Jaddid imanaka biqalbika wa lisanika. Ya, kokohkan keimananmu dengan hati dan juga lisanmu, termasuk kasus itu. Makanya waktu itu saya termasuk yang memberikan klarifikasi, maksudnya penjelasan kepada sebagian yang gagal paham terhadap kasus itu. Jadi NU, walaupun saya bukan NU secara struktural ya, secara struktur resmi bukan, saya bukan NU, tapi tidak mungkinlah NU itu menjadi organisasi keagamaan yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Tidak ada seperti itu. Apalagi Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh seorang ulama besar, Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Satu-satunya ulama Indonesia yang punya gelar Hadratus Syekh itu cuma Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.